kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Dagang. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. Yang pertama ada pengertian arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai pengadilan wasit pengusaha baik di dalam maupun di luar negeri. Biasanya menggunakan arbitrase sebagai cara yang damai untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi komersial. Selanjutnya ada kelebihan arbitrase yang akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dari arbitrase. Yang pertama yaitu memastikan bahwa perselisihan para pihak akan tetap pribadi. Terus yang kedua yaitu mampu menghindari penundaan administrasi dan prosedural. Terus yang ketiga ada para pihak akan memilih arbiter berdasarkan persepsi mereka tentang siapa yang jujur, adil, dan berpengetahuan luas, dan dengan berlatar belakang pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang sengketa. Yang keempat, ada para pihak akan memberitahu para pihak tentang prosedur dan lokasi arbitrase secara pilihan hukum mereka untuk menyelesaikan sengketa. Terus yang kelima adalah ada putusan arbitrase bersifat final dan dapat dilaksanakan terhadap para pihak dengan cara yang sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. Yang keenam, ada putusan arbitrase biasanya bersifat final dan dapat dilaksanakan atau tidak perlu banding atau kasasi. Yang ketujuh yaitu masyarakat umum dapat lebih mudah memahami proses arbitrase. Yang terakhir yaitu terdapat aturan yang lebih longgar dalam mengatur bukti dan proses. Selanjutnya yaitu sumber hukum arbitrase yang akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun sumber hukum arbitrase yang pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Ketiga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrasi asing. Keempat, Integral Arbitration Rules. Berikut ada asas-asas. Pertama, ada asas kesepakatan, yang berarti bahwa para pihak telah setuju untuk menyelesaikan perselisihan secara damai atau setuju untuk menunjuk arbiter. Yang kedua, asas musyawarah, yang berarti bahwa setiap perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah, baik secara arbiter dan para pihak itu sendiri. Yang ketiga, asas limitatif, yang berarti bahwa ada batasan terhadap jumlah perselisihan yang konsep ini pada dasarnya tidak disepakati oleh para pihak. Keempat, asas final adalah putusan akhir yang tidak dapat diperbaiki dengan upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Prinsip ini pada dasarnya telah disepakati oleh para pihak dalam klausula atau perjanjian arbitrase. Bentuk penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama, adjudikatif, mekanisme penyelesaian yang adil ditandai dengan keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Yang kedua, konsensual kompromi. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dikenal sebagai penyelesaian sengketa kooperatif untuk mencapai solusi. Kalaupun ada pihak ketiga, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kuasi adjukatif. Ini adalah pendekatan penyelesaian sengketa bisnis yang menggabungkan elemen adjudikatif dan konsensual. Ada dua cara penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama, litigasi. Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di pengadilan dengan pendekatan hukum formal. Yang kedua, non-litigasi. Non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tanpa pendekatan hukum formal. Jadi kesimpulannya, arbitrase adalah lembaga penyelesaian sengketa alternatif non-litigasi yang dapat memeriksa dan mengadili sengketa antara para pihak yang terkait kausal atau perjanjian arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian
Jadi sekian ada